Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini di chart yang kita pakai tanggal 25 September tahun 2022, di pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat bulan sudah berada di 23 derajat 42 menit, membuat conjunction dengan Venus yang ada di 24 derajat 52 menit. Merkurius ada di 28 derajat 13 menit, semua ketiganya ada di Virgo. Jadi energi Virgo masih dominan, apalagi bulan ditemani oleh dua planet personal. Tentang Venus adalah sesuatu yang berharga, tentang percintaan, tentang kenyamanan hidup. Merkurius retro tentang komunikasi dan perbaikan dalam komunikasi. Dan sebentar lagi bulan akan conjunction dengan matahari. Kita lihat nanti pukul berapanya, tepat waktunya kita lihat dengan aplikasi yang berbeda. Sekarang matahari ada di 2 derajat 7 menit. Bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat membuat oposisi dengan Neptunus. Kemarin sudah saya cerita sedikit tentang Venus yang oposisi dengan Neptunus, tentang adiksi, tentang kebingungan. Pada pukul 12 siang ini juga bulan trine dengan Pluto retro yang menunjukkan emosi yang intens. Jadi kalau apapun yang diaktifasi pada saat ini terkait dengan kebingungan, terkait dengan percintaan, hubungan antar manusia, dan tidak hanya dengan orang ya. Kalau saya sendiri, karena saya punya hobi dengan bahasa, menyukai bahasa, maka saya beberapa kali melihat bahwa hubungan saya dengan bahasa tertentu itu ada kaitannya dengan di mana matahari dan bulan berada terkait dengan Libra. Jadi tidak hanya orang lain tetapi juga hal lain yang kita sukai, karena Libra itu pengaturnya kan Venus. Nah, Venus diaktifasi oleh bulan pada saat ini, sehingga apapun yang menurut kita adalah hal yang berharga, yang kita sukai, yang kita merasa terpanggil hatinya, maka hari ini diaktifasi. Tapi karena oposisi dengan Neptunus dan Neptunusnya retro, maka kita bisa menyukainya seperti seolah-olah ya kayak orang jatuh cinta head over heels ya. Jadi kayak kita nggak bisa tahan, nggak bisa kendalikan, atau kebalikannya. Jadi kita cinta banget tapi kita ekspresinya dengan kebencian, something like that ya. Jadi ada hal yang membuat kita perlu untuk menemukan kembali titik di mana letak cinta itu ada, karena cinta itu sering tersembunyi ya. Karena apalagi ini intens banget ya dengan trine Pluto. Kalau cinta itu begitu besar dan penolakan yang ada di kita juga begitu besar, maka gejolaknya menjadi luar biasa dan reaksi kita terhadap gejolak tersebut juga luar biasa. Karena apa sih yang menggerakkan kita, motivasi kita sebagai manusia itu kan selalu apa yang kita sukai. Anak kecil, kita lihat dari anak kecil, apa sih yang membuat mereka bisa dikendalikan oleh orang tua? Semua tentang apa yang mereka inginkan. Kalau kita ingin mereka berkembang secara positif. Kalau yang kita kendalikan anak dengan ketakutan, awas loh, maka kan kita tahu dia besarnya itu akan berusaha untuk melarikan diri dari sesuatu. Itu bukan hal yang positif untuk perkembangan jiwa anak. Tetapi kita bisa melihat betapa mudahnya kita mengendalikan orang lain ya. Kita belajar dari anak kecil tadi dengan melihat apa yang menjadi kesukaan mereka, motivasi mereka apa yang perlu mereka lindungi. Pada akhirnya ketakutan itu adalah melindungi apa yang paling mereka sukai. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat bulan pada saat ini menjadi Yod dengan kakinya ada di Vesta
dan Aries. Iya, ini seperti fanatik yang fanatik. Kalau memang kita menyukai sesuatu yang sampai nggak logis, nggak rasional, maka hari ini seperti kita diminta untuk menilik kembali apa sih sebenarnya yang paling berharga buat kita. Bahwa emosi kita itu kayak dibanjiri oleh perasaan jatuh cinta. Kita tahu ya, paham ya rasanya orang jatuh cinta itu kayak kalau kalau orang Indonesia sering tai kucing terasa coklat, something like that. Itu menunjukkan betapa kita sama sekali nggak rasional, kita nggak mampu melihat hal negatif di situ karena kita totally falling in love. Jadi, dan ini juga conjunction dengan Merkurius retro. Jadi come on, jadi hari ini ya pergombalan saya bilangnya pergombalan itu kalau ngomong kita merayu sampai ngomongnya gombal 100% itu kayak nggak kerasa. So be very careful ya. Jadi ini juga tentang hubungan baru. Jadi kalau hubungan baru dan gombal itu menjadi salah satu karakter hari ini, so be very careful. Jadi saya mau melihat conjunction antara bulan dan matahari di Libra itu terjadi tanggal 26 bulan 9 pukul 4:53 menit pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Jadi besok tanggal 26 ini baru conjunction. Dan kalau kita lihat build a chart, ini gambar bulan barunya tanggal 26 besok jam 4:53 menit itu kita lihat bulan dan matahari ada di 2 derajat 49 menit dan oposisi dengan Jupiter retro 3 derajat 49 menit. Karena ini besok pagi hari, barangkali ada baiknya saya mulai bicara tentang bulan baru di Libra yang oposisi dengan Jupiter. Matahari Jupiter itu saingan. Dua-duanya karismatik, dua-duanya kuat, dua-duanya punya kemampuan untuk berkuasa, dua-duanya juga bijaksana. Kalau kita mengambil energi ini sebagai hal yang positif, maka kita mampu untuk membina hubungan diplomasi yang produktif. Tetapi kalau kita tidak mampu menjadi jiwa yang matang, maka persaingan yang luar biasa sangat dimungkinkan. Dan untuk apa saya juga tidak tahu. Dan yang jelas persaingan itu bukan hal yang sepenuhnya negatif. Ada beberapa hal yang baru bisa muncul setelah persaingan itu terjadi. Kalau semuanya serba harmonis, serba lancar, maka kita akan tidak bisa keluar dari box, kita nggak bisa inovasi, dan persaingan ini membuat semuanya menjadi lebih indah, kadang-kadang lebih buruk juga bisa, tetapi ini bisa menjadi lebih challenging, lebih membuat kita antusiastik, dan kita lebih terdorong untuk mencapai setinggi-tingginya karena kita ingin menang. Dan karena dia ada di Libra, maka bulan baru saat ini mudah-mudahan menunjukkan bahwa dalam hubungan yang ke depan ini kita seperti men-challenge diri kita sendiri, seberapa besar kita mampu sekarang mempertahankan keindahan hubungan ini, baik dalam percintaan, dalam pekerjaan. Jadi kita tidak lengah sama sekali. Sekarang kita udah sadar betapa pentingnya menjaga hubungan ini ke depan. Ya, jadi kita tidak lagi take it for granted untuk apapun hari ini dan ke depan. Dan sepertinya kalau saya melihat dari Grand Trine yang sekarang, jadi tidak hanya dengan Lilith tetapi juga dengan Pallas Athena di 8 derajat. Ya, Pallas Athena di 8 derajat Cancer, Juno di 10 derajat Pisces, dan South Node di 13 derajat 57 menit Scorpio.
Ini menunjukkan kita punya kemungkinan yang besar ya, kita difasilitasi untuk menjadi a smart guy. Oke? Smart guy dalam hal apa? Dalam membina hubungan. Hubungan ini sangat penting tidak hanya di dalam kehidupan personal ya, kepribadi, tetapi juga dalam pekerjaan dan semua hal sebetulnya ya. Jadi ini seperti pertanda buat kita, kayak kita difasilitasi, ini adalah saatnya mulai hubungan yang baru, hubungan yang positif, dan kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan dari hubungan ini. Hanya ingat apa yang kita sebut dengan integritas diri. Integritas diri adalah kita melakukan semua dengan cara yang benar, etis, dan baik, walaupun tidak ada orang lain melihat apa yang sedang kita lakukan. Itu namanya integritas. Jadi, kita tidak melakukan hal yang salah hanya karena kita bisa, tidak. Kita dengan sengaja memastikan apa yang kita lakukan itu penuh dengan pengabdian, dalam arti bukan kerja keras tanpa henti ya. Pengabdian adalah melakukan semua sebaik-baiknya. Doing something smart is better, apalagi Pallas Athena di sini termasuk di dalam Grand Trine ini. Oke. Untuk ruminya hari ini satu kartu, kita acak, kita ambil yang tengah. Passion for purpose ya. Ini juga menunjukkan passion kita yang luar biasa untuk apa yang akan kita lakukan. Kita mengerjakan semua yang kita lakukan demi cinta, ya, demi kebahagiaan. Kalau saya ditanya, kenapa sih kok seneng banget sih dengerin bahasa ini, misalnya saya tadi cerita tentang bahasa, I just like it. No reason, nggak tahu, ya seneng aja. Dan itu nggak apa-apa, itu adalah alasan yang sangat-sangat genuine ya, apa adanya. Tetapi justru itu yang membawa kita pada langkah yang bisa loncat. Why do you do that? I don't know, no reason. Maybe because I like it. Maybe. Jadi kayak kita tidak dengan sengaja mengejar itu, tetapi somehow perjalanan kita itu kayak diarahkan ke situ karena kita menyukainya. Ya, love like life flows through the heart. Hati kita terpanggil. Feel the thrill of the flow and say nothing. Ya, kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Kalau kita ditanya, kenapa kamu memilih jurusan ini? Oh, nanti kalau ini lulus nanti akan begini. Sekarang yang di pasar tenaga kerja gini segala macam. Bukan yang itu. Itu bukan nggak salah, tetapi yang sedang dibahas pada hari ini adalah kamu kenapa milih fakultas ini? I don't know why, I just like it. Dan itu adalah alasan yang positif menurut saya, tetapi belum tentu diterima oleh orang tua kita. Yeah, you're right. Karena semua itu kalau di dunia sosial itu harus ada jawabannya, harus ada jawaban yang bisa dimengerti, dan jawaban itu harus mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan kadang-kadang suka itu tidak termasuk hal yang positif, padahal suka tidak suka itu yang mengatur adalah Venus, dan sekarang matahari ada di Libra yang mengatur Venus, so it's very nice. Nah, sekarang saya baru melihat ini. Komunikasi, institusi, dan waktu. What do you think? Oke, jadi kalau menurut saya ini adalah saat ketika gosip-gosip atau rumor tentang satu hubungan dengan hubungan yang lain ya. Hubungan tadi yang saya cerita bisa misalnya, kayaknya aku udah mulai senang pengen belajar bahasa ini deh gitu ya. Tapi kan itu masih satu yang jauh gitu, masih yang jauh banget, tapi somehow kayaknya akan difasilitasi. Misalnya seperti itu, kalau saya merasa yakin iya gitu ya. Untuk situasinya saya, teman-teman punya situasinya sendiri, mungkin tentang orang tertentu ya. Ketika kita masih naksir-naksir aja, terus kayaknya somehow kita kayak dikasih fasilitasi untuk bisa ketemu lebih lanjut dan mendalami apakah memang ada potensi atau tidak. But anyway, semua proses hubungan ini bukan hubungan yang sekali ketemu kemudian jeng happy ending. Enggak, ini adalah drama seri yang episodenya banyak ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada gambar bulannya di sebelah kanan. Jadi dijalanin aja. Kalau kita terus menavigasi
perjalanan kita dengan cinta, tentang suka, tentang hati, melakukan semua tindakan dengan integritas diri, nothing can go wrong. Ya, itu kuncinya di situ selalu. Nah, ya follow your dream ini adalah satu kartu yang jumping. Ya, follow your dream, apa yang kita sukai. Jadi kayak sekarang gitu, kayak kita dikasih waktu atau periode, mungkin 2 hari, 3 hari, mungkin juga 1 bulan, untuk memahami apa sih sebenarnya yang kita sukai gitu ya. Kenapa ceritanya begitu? Karena kayaknya sepertinya saya waktu ngambil ini kartu yang jumping ini ceritanya kenapa susah banget ya. Ya, satu adalah Four of Raphael ya. Kita kayak nggak punya antusias apa-apa. Saya belum baca bawahnya ya. Saya hanya lihat gambarnya, wajahnya, ekspresinya. Dan di sini kita lihat malaikatnya sedih gitu. Kenapa kok kita nggak tertarik pada apapun, kayak kita nggak mau dengar apa-apa, kita cuman fokus pada satu hal gitu ya. Nih, ini adalah current situationnya Five of Michael gitu ya. Kayaknya dia sedang berusaha untuk ngasih pecut gitu, entah hey come on, wake up gitu ya. Dan Four of Michael ini kayak dengan sengaja nepok gitu. Mungkin ada rasa sakit juga. Kenapa sih kamu nyubit gitu ya, kayak kalau kita lagi ngelamun gitu ya, ini kan lagi ngelamun, terus teman kita datang ngomong ke kita nggak dengerin gitu ya, terus lama-lama dia nyubit, terus kita kan teriak, apa sih kamu kok kenapa sih nyubit gitu kan. Tapi kemudian Four of Michael ya, kita lihat dia juga kayak kembali tidur gitu ya. Jadi ini adalah situasi dimana kayak kita blind ya, nggak ngelihat, kita nggak bisa lihat secara hati. Raphael itu kan perasaan, Four juga secara intelektual. Barangkali memang kita belum ingin, barangkali juga belum waktunya. Tapi anyway, kartu yang di tengah, the situation doesn't serve you, release your attachment to the outcome, consider taking more uplifting approach. Jadi sepertinya situasi yang sekarang yang akan ditinggalkan itu memang adalah situasi di mana kita tuh sebenarnya sudah graduation gitu ya. Graduation dalam arti kata kita tuh udah nggak punya hal baru yang menarik hati kita, atau hal baru yang membuat kita challenge, tertantang untuk mengembangkan pikiran kita. Itu yang terlihat dari sini. Anyway, ceritanya masih konsisten. Kalau dari tarot, The Devil itu major arcana, ada di advice. Queen of Pentacles, King of Swords, Knight of Swords itu semua adalah scorecard yang menggambarkan individu, karakter. Oke, kita lihat dari penggambarannya dulu sebelum kita lihat ke belakang. Ya, jadi situasinya saat ini adalah Queen of Pentacles ya. Kita lihat penggambarannya ini adalah kita fokus. Jadi seperti ini tadi sih, kalau ya sih kita tuh hanya peduli pada hal tertentu, sempit, khusus, mendalami sesuatu. Tapi sesuatu itu sangat berharga buat kita dan kita nggak peduli apa yang terjadi di luar. Ini situasinya seperti itu. Ini ada yang datang challenge, King of Swords. Dia datang ngomong aja jeplak gitu ya, nggak pakai pikir panjang, kritik sana kritik sini. Queen of Pentacles dengan kritik seperti ini dia akan tersinggung. Tapi dia reaksinya adalah apa sih nih orang ya, dia memberi jarak supaya dia nggak dengar lagi. Nah, somehow sarannya adalah the devil. The devil itu kayak sebenarnya Queen of Pentacles itu udah tahu ya kalau dia engage itu berhubungan, berkaitan, merespon terhadap hal yang sifatnya tajam tadi. Jadi kan ini orang lagi asik-asik sendiri ya, orang kerja di satu bidang gitu ya, sibuk aja sendiri, tapi memang udah nggak ada yang lebih berkembang, udah pol, sebenarnya udah graduation. Terus ada yang datang, emang kamu mau bikin itu terus apa? Sampai kapan? Gitu kan, misalnya ya, ada kata-kata yang nggak enak gitu kan, karena King of Swords tuh kalau ngomong kayak gitu. Kan dia Queen of Pentacles, dia biasanya akan menghindar dan dia akan tetap sibuk sendiri, but no gitu loh.
but no, pada saat ini somehow entah kenapa ya, entah opposite attraction dan mungkin juga matahari dan bulan ada di Libra. Ini kan saatnya orang nggak pernah jatuh hati sama orang macam kayak gitu, kok tiba-tiba kok head over heels gitu loh, kayak what is wrong with me gitu ya, kayak tiba-tiba jatuh hati yang ke orang yang kita tuh nggak kepikiran bisa jatuh hati sama orang itu ya. Jadi Queen of Pentacles, King of Swords itu dari ujung satu sampai ujung yang lain beda banget. Energinya Queen of Pentacles itu tenang, fokus. King of Swords itu energinya tuh dia abrasif ya, keras, harsh, dan dia selalu memotong batas. Dia kayak nggak ada privasinya gitu. Kalau dia mau kritik aja, nggak pakai mikir 2 kali. Dan ketika dia mengkritik sesuatu, itu alasannya jelas lah, kan emang begitu, saya kan cuma ngomong apa adanya. Dan dia nggak suka disalahin, dan orang yang berusaha nyalahin dia itu hanya bisa mengatakan, kamu tuh orang punya hati apa enggak sih? Enggak, titik, dah, seperti itu. Nah, dua orang yang sangat berbeda ini kalau dipaksa jadi satu, mereka akan saling menyakiti. But somehow ini ada yang namanya opposite attraction. Opposite attraction itu kayak kita nggak bisa menghindari. Entah kenapa saya jatuh hati sama orang yang tipenya sama sekali jauh dari tipenya saya, ya, namanya opposite attraction. Nggak tahu kenapa saya jatuh hati seperti itu. Dan aku nggak tahu ini adalah hal yang positif atau negatif, tetapi saya melihat bahwa hubungan baru ini mengandung risiko. Kalau kita tidak mampu menjadi diri kita sendiri, kita akan kesedot, kita akan habis, kita akan kehilangan diri, ya. Jati diri kita bisa kehilangan. Dan ini outcome-nya barangkali kalau kita adalah Queen of Pentacles yang sedang di challenge, ya, ada orang kritik kita, jawab dengan keras juga nggak apa-apa, don't worry, dia yang mulai, jawab yang keras juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjawab sekarang dengan cara yang keras, maka besok kita akan kepikiran dan kita sakit hati. Kita belajar untuk sekarang bicara keras. Nggak apa-apa, Merkurius retro, kita kemungkinan bikin masalah sekarang, bikin kesalahan, it's okay, ini waktunya bikin kesalahan, nanti akan ada waktunya untuk memperbaiki lagi, ya. Hanya saja yang perlu saya ingatkan, integritas diri, jangan mencela pribadinya orang. Kalau kita tidak sengaja, diri kita tidak sengaja, kita diperlakukan oleh orang lain yang menyerang pribadi kita dan kita tersinggung, kita bisa mengatakan, pergi sana, kamu nggak pantas ngomong itu sama aku, ya, dah, gitu aja. Tapi kita tidak bisa, jangan biarkan kita diem aja, nggak bergerak, dan kemudian menyesal kenapa aku nggak bilang ini ya kemarin sama dia gitu ya. Tapi sebelum masuk sini barangkali saya perlu lihat derajatnya tadi di 3 derajat Libra. Sebentar, saya belum sempat lihat. Oke, 3 derajat Libra. Ini Libra 5 derajat. Oke. Leaving the poor small-minded town of his birth, a young man boards a plane to pursue a risky venture in a new country. Exactly. The plane has soon risen above the clouds and into the sunlight. Jadi ini adalah ketika kita mengambil keputusan yang leaving the poor small-minded town of his birth. Jadi ini dari kota kecil di mana kita lahir. Dia nggak bisa berkembang lebih daripada itu. A young man artinya dia nggak punya pengalaman, tetapi dia punya antusiasme yang besar. Dia naik ke pesawat terbang, dia artinya keluar dari lingkungan yang kecil dan mengkungkung tadi untuk mengambil bisnis yang lebih berisiko di negara lain. Artinya tidak hanya di dalam negerinya sendiri, tetapi sesuatu yang jauh lebih advance atau sesuatu yang jauh lebih berbeda. Karena kan mungkin
keluar negerinya justru ke daerah yang terpencil, tapi membantu kemanusiaan mungkin gitu kan, tetapi akan diperoleh begitu banyak pengalaman. The plane has soon risen above the clouds and into the sunlight. Jadi tiba-tiba kita seperti berada di atas awan ketika kita sekarang mampu melihat bahwa apa yang terjadi di kota tempat kita lahir itu memang small minded. Ya memang cuman segitu aja, nggak bisa diapa-apain, punya belief yang nggak bisa dirubah lagi. Tapi sekarang kita bisa melihat lebih tinggi daripada itu. Dan di sini di 3 derajat Libra itu belum mendarat ya, artinya baru sampai pada titik kita sudah bisa melihat horizon, kita sudah bisa melihat sesuatu yang lebih jauh daripada apa yang pernah diajarkan ke kita. Ya, kita lihat Libra 4 derajat. In a public park, a gathering of friends listen intently as some members of their group perform a folk song. Drawn to the music, a few strangers join the circle. Jadi kalimat ini mengatakan bahwa jadi ada teman kita yang masih membawa cerita masa lalu dan sangat kita kenal, sangat familiar, folk song ya. Dan kemudian dengan kita mengekspresikan diri kita yang otentik apa adanya, kita yang men jiwa yang men tadi bernyanyi dari lagu, katakanlah kalau orang Jawa, saya nyanyi lagu bahasa Jawa, somehow menarik perhatian orang yang sama sekali tidak mengenal bahasa Jawa tersebut datang dan kemudian membina hubungan, join the circle. Mungkin ini adalah potensi dari hubungan yang berikut. Oke, itu yang kita lihat dari derajatnya, dan kita masuk ke satu pesan yang terakhir menutup bacaan kali ini. Spirit guides. The animals in your life are always messengers from spirit. Ini sebenarnya kayak kita kan berada di nuansa di mana kita sedang belajar tentang sesuatu, memahami sesuatu lebih daripada yang diucapkan, dan kayaknya somehow dari lingkungan kita kayak ingin bercerita tentang lingkungan di balik ini ya, dan itu disampaikan oleh binatang. Yang jelas saya berada di sebelah kucing saya, bukan kucing yang biasa di sini, tetapi kucing rescued. Dia datang ke hidup saya dalam kondisi luar biasa, kasihan. Sekarang dia udah mingle and she's the smartest of all my cats. I love her very much. Oke. Dari dia saya belajar tentang mencintai tanpa syarat. Dari kucing yang di sebelah saya belajar bahwa saya bisa menjadi teman dari individu yang saya nggak pernah pikir saya punya. She's just the smartest. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.